Jagat dapat Nusantara in the house now. Woo! Thank you banget nih Bung Jagat udah mampir di Hybung Talk Station kali ini. Ya. Tema keseluruhan yang akan kita bawa pada sharing-sharing santai sore hari ini adalah kontribusi pemuda dalam masyarakat. Judulnya adalah lu anak muda udah belajar aja, gak usah sok-sokan kontribusi. Sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, gue pengen Bung untuk mengenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman Bung dan teman-teman di luar sana. Oke. Nama gue Jagat Alfa Nusantara, kelahiran Jambi 23 September 1998. Gue masih status mahasiswa sampai sekarang. Jurusan gue kriminologi dari Universitas Indonesia. Oh, anak satu WC. Anak satu Anak WC. satu WC. Boleh dikit-dikit. Siap. Oke, Bung Jagat. Ya. Lu kan adalah seorang pemuda nih. Ya. Nah, gue pengen mulai dari pertanyaan. Gue pengen tahu pandangan lu. Pemuda yang ideal itu sebenarnya pemuda yang seperti apa sih? Pemuda yang ideal. Ya. Pemuda yang ideal. Ini agak terlalu abstrak ya pertanyaan dia. Pemuda yang ideal ya. Capaian ideal apa sih yang kalau bisa kita capai gitu ya? Pemuda yang ideal kalau menurut gua ya pemuda yang bisa belajar, bisa membantu sekitar, ya membantu orang tua, simpel membantu orang tua, membantu lingkungannya, baru skala besar sampai membantu cakupan sosial lainnya, misalnya masyarakat, ya jangan jauh-jauh ke masyarakat lah. Ya kalau kita misal kita pemuda, kita lihat dari sekitar kita aja gitu, kayak lingkungan RT, RW. Ya intinya kalau bagi gua pemuda ideal adalah pemuda yang berani ngambil resiko, berani berbuat, dan apa ya? Ya istilahnya itu gimana sih kalau kata Ramai Ramai itu darah muda gitu, jadi ya, harus bergelora gitu. Harus punya semangat yang menggelora ya. Oke. Sesuai tema kita tadi nih, Bung Jagat, kontribusi. Nah, lu juga udah tadi bilang pemuda adalah dia yang bisa membantu segala macam. Tapi gue pengen tahu nih, menurut lu buat seorang pemuda udah bisa dikatakan berkontribusi buat lingkungan atau masyarakat itu gimana sih? Indikatornya ya, indikatornya. Kata gue sesimpel ya kita peduli dari lingkungan sekitar aja sih, misalnya kayak lu pasti sering kan kalau di rumah tuh ada kayak hari Minggu tuh ada bersih-bersih kampung, ada rame, nah lu ikut aja, itu udah bagian kontribusi kecil. Oke, simple lu gak buang sampah pada tempatnya, gak nyebarin hoax, dan gak jadi gak menyebarkan hate speech, itu udah kontribusi sebetulnya. Itu simple banget. Padahal yang mungkin orang sekarang agak sulit, apalagi kata gue kalau kita ngomong masalah kontribusi ya, untuk dunia modern ini mungkin pemuda terlalu kompleks. Bisa udah terpecah ke berbagai macam hobi berupa, ada yang suka nonton aja di rumah, ada yang suka segala macam, ya itu ya kita nggak salahkan. Cuma lebih tepatnya kalau misalnya tidak adanya kepedulian, berarti indikator pertama kepedulian. Kontribusi itu kepedulian. Peduli tanpa aksi juga agaknya timpang. Jadi kepedulian terus ada aksi untuk melakukan apa yang dia pedulikan. Itu menurut gua kontribusi. Oke, gua highlight adalah kepedulian dan aksi. Ada yang hangat nih, Bung Jagat, beberapa hari ini. Soal yang terjadi di negara kita nih, di berbagai belahan daerah, nampaknya pemuda nih, khususnya mahasiswa ataupun pelajar, seolah-olah punya kepedulian, ataupun mungkin memang punya kepedulian terhadap Omnibus Law. Oke, Omnibus Law. Iya. Punya kepedulian. Ngomong DPR ini terlalu buat wacana yang mengerikan ini di anak-anak muda dicoba lihat. Berapa banyak yang demo kan? Nah itu, mereka punya kepedulian. Gimana? Mereka itu punya kepedulian tuh bang. Kepedulian, oke. Kalau kepedulian ya,
Berarti premisnya adalah orang yang ikut demo itu peduli. Ya. Nah, itu menurut gue juga belum berarti. Mungkin kita bisa mengklasifikasikan lah kalau konteksnya kita melihat yang angkat-angkat sekarang mengenai demo RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Yang demo itu peduli atau enggak? Ya mungkin sebagian ada peduli, atau sebagian yang gaduh, atau sebagian yang juga temen, atau sebagian yang ikut-ikutan aja. Jadi menurut gua gimana ya? Ya dibilang nggak peduli ya, juga sih. Cuman mungkin menurut gua nggak semuanya kali ya. Tapi mayoritas peduli. Mayoritas peduli. Berarti dengan turun demo mahasiswa dan pelajar ini sudah memenuhi indikator yang disebutkan tadi nih. Ya, peduli dan aksi. Ya, peduli dan aksi. Tapi bagaimana lo menanggapi aksi yang terjadi beberapa hari ini? Dari aksi. Ya, maksudnya yang aksi beneran? Aksi yang terjadi beberapa hari kita bisa lihat ada mahasiswa turun. Oke. Anak-anak pelajar bahkan anak STM. Nah, tapi kalau menurut pandangan dari gua nih, pandangan gua pribadi, aksinya terkesan berlebihan sampai merusak fasilitas dalam itu ya. Bagaimana menurut lu? Kalau gua menyikapinya apa ya? Apakah kontribusi seperti itu ya? Oh enggak lah, pasti enggak. Justru demonstrasi, adanya anarkisme dalam demonstrasi itu mestinya agak merusak, karena kan kita itu turun ke jalan sebagai mahasiswa, katakanlah mahasiswa ya, walaupun ada beberapa pelajar, itu kan gerakan-gerakan intelektual, jadi gerakan terpelajar. Mestinya ada satu dua hal yang diperhatikan, katakanlah vandalisme itu mestinya dihilangkan atau dihimbau lah untuk tidak melakukan itu. Kita lihat memang beberapa tempat ada yang aksi perusakan dan perusakan gedung-gedung pemerintahan, perusakan fasilitas negara. Gue bukan berarti menyalahkan pure, karena dalam teori sosial kita tahu tingkah laku manusia itu nggak bisa disamakan ketika dia menjadi diri sendiri dan ketika dia dalam keramaian. Nah itu harus dibedakan. Nah ketika dalam keramaian, tingkah laku individu ini bisa dikatakan menjadi tingkah laku kolektif, karena ada nilai yang akhirnya dipercayai bersama. Katakanlah lu melihat ada orang yang mecahin kaca atau mijik tanaman di taman gitu kan, lu pasti nganggap udah itu aksi segala macam. Akhirnya dibenarkan itu karena ada nilai atau satu kesepakatan dalam lingkungan tingkah kolektif mereka. Itu sebenarnya nggak dibenarkan. Karena ya tadi akhirnya justru demonstrasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena yang ditujukan adalah substansi. Nah, ketika substansi berlawanan dengan hasil dari arogansi demonstran, viral yang mana coba? Viral yang substansi atau perusakan kantor DPRD? Pasti kan viral yang ini. Pada akhirnya ya media juga cenderung memframing yang bagian tidak penting dari demonstrasi, yang seharusnya media memframing bagian substansial tadi. Nah, seperti itu. Berarti Bung Jagat mengatakan ada yang salah dengan pergerakan kita pada beberapa hari ini. Salah itu tidak, tapi ada aturan main, ada cara yang lebih berkelas sebagai mahasiswa. Ya kalau kita cuma bisa merusak ya apa yang kita belajar? Kecuali dalam satu dua hal yang berbeda, katakanlah terjadi chaos. Aparat mahasiswa kabur kan, nggak mungkin ada tanaman nggak diinjek, atau ada pagar nggak diluncatin. Akhirnya kan itu akhirnya melakukan segala cara. Mungkin kalau itu ya gimana ya, susah ngomong. Tapi kalau misalnya ada pengerusakan yang hanya konteksnya pengerusakan, itu justru mencacati gerakan terpelajar itu sendiri. Karena kalau kita melihat gerakan terpelajar itu gerakan yang boleh saya katakan adalah gerakan yang sangat luar biasa, apalagi ditambah gerakan besar masyarakat. Karena mahasiswa ini adalah bagian penting dari entitas masyarakat. Ada buat garis bawah dari aksi yang berkelas dan juga aksi golongan terpelajar. Tidak semua kan teman-teman guru dan nona teredukasi akan hal itu. Nah, gue pengen tanya nih Bung Jagat, sebenarnya nih menurut pandangan lu nih sebagai seorang mahasiswa yang cenderung aktif juga, aksi terpelajar yang sebenarnya lu harapkan itu seperti apa? Ya ini, pertama mementingkan substansi apa yang dibawa, apa yang diperjuangkan.
apa yang diperjuangkan, apa yang dibawa itu yang digencarkan lewat apapun, lewat propaganda, baik poster maupun non poster, lisan maupun non lisan. Terus bagaimana manajemen aksi di lapangan itu menghindari adanya clash dengan aparat. Itu menurut gue itu bagian dari aksi yang maksudnya aksi yang berkelas gitu. Katakanlah kalau kita melihat aksi yang berkelas itu aksi kreatif, mungkin itu berkelas lah. Misalnya mereka menyampaikan aspirasi dengan cara mereka masing-masing, teatrikal, puisi dan semacamnya, musik dan semacamnya. Itu menurut gue bagian dari aksi-aksi yang berkelas, karena kita sebagai pelajar, orang yang berpelajar, mesti kita mencontohkan yang baik lah. Gak melulu anarkis, walaupun dalam satu keadaan demonstrasi gak semuanya itu mahasiswa. Walaupun itu gerakan mahasiswa ada aja yang menurut yang katakanlah dia tercampur dalam masa mahasiswa, tapi dia suka merusak. Nah ini kan orang-orang yang vandalisme ini yang agak sulit untuk kita memilah, karena kan ketika demonstrasi pasti dia memakai satu kata judul bahwa ini adalah aksi mahasiswa. Juga sebenarnya kayak gitu. Ya mungkin gua ada contoh satu, tapi ini bukan aksi, lebih tepatnya ya aksi lah ya. Kalau misalnya kita berbicara arti kata aksi di sini, bergerak ya aksi. Satu mahasiswa UI mahasiswa UI dan UKI yang gue lihat. UI waktu itu yang dia menggugat undang-undang KPK yang dia menggugat ke Mahkamah Agung. Ya. Satu. Yang kedua, mahasiswa UKI yang menggugat peraturan lalu lintas mengenai harus ngidupin lampu utama saat siang hari. Itu menurut gue aksi yang lebih berkelas lagi. Dia menggunakan alur struktural, alur birokrasi untuk menggugat yang menurut orang-orang itu adalah salah. Itu lebih bagus lagi. Intinya aksi yang berkelas itu adalah aksi yang tidak menggunakan kekerasan. Ya kan di tahun modern ini kekerasan itu apa sih? Kalau gue lihat kayak gitu, aksi yang berkelas, lobby, gimana caranya mahasiswa bisa menekan pemerintah dengan cara yang strategis. Nah, strategi bisa kita multitafsirkan. Apa aja yang strategis? Bukankah dengan pergerakan demo dengan banyaknya gelombang massa itu adalah salah satu aksi untuk menekan pemerintah yang strategis? Sangat strategis, tapi ketika wakil dari mahasiswa ini masuk dalam diskusi bersama pengambil kebijakan, katakanlah, ya itu yang harus kita concern juga, karena mereka adalah ujung tanduk dari aksi demonstrasi yang sudah dilakukan. Karena kan ujungnya adalah pendengaran pendapat. Pendengaran pendapat kan bisa kita lakukan dengan kita melalui kajian-kajian yang dalam, kita bawa dalam demonstrasi, terus kita bawa hasil kajian ke dalam rapat-rapat atau diskusi para pemangku kebijakan. Itu yang lebih kelas. Dan yang bisa mengambil peran itu adalah mahasiswa. Salah satunya. Karena banyak elemen masyarakat. Aksi yang fokus kepada substansi. Nah, aksi itu poinnya. Berarti gini Bu, gue mau diskusi. Tidak penting bagi orang yang turun ke jalan atau demo untuk tahu substansi apa yang dia cukup pimpinannya saja yang tahu, ataukah semua yang turun demo ini harus tahu? Bagaimana? Idealnya sebelum aksi pasti ada konsolidasi. Ya. Konsolidasi kecil, konsolidasi akbar. Situ edukasi di situ. Kalau kita aksi tapi tanpa tahu substansi, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita suarakan? Apa yang kita perjuangkan? Itu datang. Tapi tidak semua orang berkesempatan untuk mempelajari 900 halaman draft undang-undang. Tidak. Kalau kita berbicara 900 halaman undang-undang omnibus law, ya mungkin para pakarnya pusing juga. Pastikan tim mahasiswa mulai dari melalui wadah badan eksekutif mahasiswa pastikan udah ada kajian. Nah, kita banyak lah bisa baca kajian mulai dari sarana dari tiap kampus, dari media massa juga banyak yang membuat kajian-kajian singkat, padat, jelas dan ringkas terhadap undang-undang cipta kerja.
Jagat gue tadi kita ngomongin soal aksi yang syarat akan substansi segala macam. Tapi sebenarnya gue pengen denger cerita lu sih. Lu bisa nggak ceritain ke kami dan ke teman-teman Bung dan Nona sekalian ketika lu pengalaman lu turun aksi gitu. Pengalaman gue turun aksi ya? Iya. Sebenarnya gue aksi ya ada beberapa kali aksi besar. Mungkin kalau misalnya pada konteks ini mungkin yang sebelum ini aksi reformasi korupsi kan. Oke, waktu aksi itu ya banyak kampus-kampus di Jakarta maupun di Jakarta yang ada memang ya kita aksi dengan satu kajian dan secara akademis itu kuat. Ya, pada akhirnya kita bersepakat untuk menolak itu. Malamnya kita konsolidasi sebelum kita besok aksi, konsolidasi melalui satu selebaran atau file mengenai apa-apa aja yang masalah yang dipermasalahkan, apa-apa aja yang kita anggap salah dan apa yang benar. Di situ jadi bahan baku bagi teman-teman mahasiswa lainnya untuk besok bergerak. Itu poin yang konsolidasi. Selain kita aksi kayak biasa, ricuh, terus nggak saya mata dan sebagainya gitu. Cuman saat itu gua kebetulan magang di salah satu media massa. Jadi gue merangkap lah sebagai wartawan juga sebagai mahasiswa. Ketika itu chaos, gue ketinggalan di depan. Udah ada kayak 4 atau 5 polisi mau nangkepin, gue harus nunjukin ini apa tanda apa ya? Nama itu fun fact-nya dari gue ketika gue aksi reformasi korupsi itu. Pernah tuh berarti ngerasain gas air mata? Oh, gimana tuh rasanya? Mungkin pedih ya cuy ya? Jangan ikutin pakai air. Tapi itu BTW odol itu juga sih buat apa nih? Nah itu kalau odol juga gue nggak tahu sih maksudnya gunanya buat apa gitu. Cuman yang pasti pertama kali gue kena gas air mata kayak aduh pedih gitu kan. Terus ada yang gambar dipakein bang di bawah mata. Kalau mau mata pedes tapi hilang. Yaudah akhirnya itu gue sebarin ke kawan-kawan gue. Bro, pakai odol ya ntar kalau misalnya ada apa-apa itu untuk ngeredain rasanya nih, rasa perih karena perihnya bukan di mata sampai ke apa ya kalau bahasa kesehatan apa jadi ada lubang antara mulut dan hidung ini loh gitu jadi liur terus ingus terus air mata gitu campur semua ya? Iya campur semua gitu. Oke. Gua mengambil kesimpulan bahwa kontribusi yang lo pilih untuk lakukan adalah ya. Nah, tapi gue belum bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Gue tanyain aja gitu. Di usia lu sekarang ini sampai lu memilih selama ini lu memilih untuk kontribusi di mana? Sampai usia gue yang baru menginjak 22 tahun, gue memilih kontribusi di jalan di apa ya? Ya lebih tepatnya ke inilah ke masyarakat lah gitu. Ya kontribusi umum gitu. Cuman di gue ada bangun semacam apa ya komunitas amal di Jambi gitu sama teman-teman gue. Jadi komunitas itu udah berjalan 5 tahun. Apa tuh namanya kalau boleh tahu? Kurir Amal disebut aja. Oke, Kurir Amal. Jadi gimana tuh Pak? Kurir Amal ini geraknya itu kita masih terbatas soal waktu ya. Kita geraknya itu pas Ramadan. Jadi kita mengumpulkan sembako, uang tunai sama baju bekas. Itu akan kita alokasikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Misalnya sembako kita berikan kepada orang yang tidak mampu dan beberapa panti asuhan. Terus uang tunai kita berikan kepada orang-orang yang kurang mampu juga. Kalau dari baju bekas kita bersihin dulu tuh kan, bersihin sampai layak pakai ya. Kita kasih ke panti asuhan. Panti asuhan yang biasa maupun yang lansia. Kita ke arah. Oke, berarti lu memilih untuk berkontribusi ke arah sosial ya. Kalau bisa lakukan seperti itu. Nah,
mengenai lingkungan di sekitar lu, maksud gue lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan, ketika lu memilih untuk berkontribusi ini, bagaimana tanggapan ataupun ya tanggapan dari lingkungan sekitar lu lah, mendukung atau malah mencibir gitu? Oh, kalau misal dari orang rumah gue ya, bokap, adik-adik ya, nggak ada sih, mereka support banget, support. Tapi kita dikasih basecamp nih sama, oh ya, kita sama nyokap gue dikasih basecamp untuk kita ngumpul, untuk naruh apa istilahnya makanan pokoknya kita harus. Terus kalau dari teman ya justru gue yang ngajak gitu ya udah yuk kita buat apa kayak gitu, jangan nongkrong dulu gitu, dan kita buat sesuatu gitu, dan jadi sambil nongkrong sambil ngobrolin sesuatu gitu. Kalau gitu jadi ceritanya itu 2016 kalau nggak salah 16 itu posisinya Ramadan, kita setiap malam itu nongkrong dulu, setiap malam nongkrong. Pada akhirnya gue jenuh, gue mikir apa ya yang seru gitu biar obrolannya tuh makin luas gitu. Dan gue sadar juga kalau misalnya ada satu hal yang kita pegang dalam tongkrongan itu bakal lebih kuat, apalagi halnya positif gitu ya. Satu hal yang kita pegang, ya nilai yang kita pegang. Nah, kue ramal itu terbentuk karena itu kita diskusi, cuy kita buat acara gini, gimana tuh gini, namanya apa ya, ini, terus gimana, gini sampai pada akhirnya sepakat. Nah, kita lah yang jalanin pertama kali tahun pertama, gua suruh berjalan, kita sumbangan, dananya bahkan sampai kita ngasih tahu orang tua kita masing-masing gitu ya, ibu, ayah kita ada pergerakan membantu orang-orang yang kurang mampu nih, mau bantuin nggak itu donasi? Oh ya itu mau, sampai kumpul 4 jutaan kalau nggak salah dari kita aja, belum dari yang lain. Itu menurut gua yang nggak ada apa ya, nggak ada cibir, justru support banget, support banget. Apalagi tongkrongan lu bangun dengan yang positif. Ya bukan berarti apa ya, bukan berarti kayak kita harus belajar sungguh-sungguh biar kita pinter, enggak, itu bullshit lah kalau itu. Cuma lebih tepatnya tuh, cuy, kita nongkrong nih, kita buat apa ya? Buat acara sosial kali ya? Udah boleh. Nah, akhirnya acara itu kita adakan tiap tahun sampai sekarang. Sampai detik ini kita masih solid lah. Teman-teman gue yang menginisiasiin kue ramal ini, karena gue pribadi juga ngasih tahu lah, ngasih wacana lah mereka, cuy, gimana kalau misalnya kita komitmen ya rame-rame kue ramal kita join, maksudnya gimana? Ya mungkin kalau kita lihat organisasi amal terbesar Indonesia, Basnas kali ya, Basnas, dompet apa ya, pejuang subuh segala macam, kita juga bisa cuy, kita harus bisa buat sekolah, kalau bisa segala macam. Gue mikir gini kan, kita kan ada ber-20 lah katakanlah, lu besok pasti jadi DPR kan, tapi jangan ngesahin rancangan undang-undangnya aja lu. Lu jadi apa usaha, lu jadi gubernur, lu jadi apalah, lu jadi juragan telepon, juragan lele, serah lu lah. Mereka sinar dalam satu hal yang apa ya, yang sama gitu, untuk kontribusi dan menjadi udah aman. Itu kontribusi nyata gitu. Oke. Dari tongkrongan gue. Berarti sebenarnya anak-anak muda, atau gue dalam tanda kutip pakai diksi anak tongkrongan, di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu apatis kan, nggak seapatis itu kan? Kalau enggak, kalau tongkrongan jarang apatisnya tongkrongan. Anak-anak apatis apa enggak ya, tergantung sosialisasi mereka. Kalau anak tongkrongan ya, aku jarang karena ya dia nongkrong, kayak apatis. Terus boleh temen-temennya gitu. Dia nongkrong. Intinya kalau dalam tongkrongan harus ada satu value yang lu pegang bersama. Iya. Tongkrongan ya udah, tongkrongan tuh kalau ada satu nilai yang sama dipegang, mereka bakal solid. Nah, itu juga bisa positif negatif. Positifnya yang udah tadi nih. Negatifnya apa coba? Dapat tongkrongan misalnya tawaran mulu, bocah SMA, STM kan kayak gitu. Mereka ada satu nilai, kita paling kuat, itu disegani. Kita paling keren, udah kita serang-serangin aja. Nah, nilainya dibawa ke hal yang negatif. Nah, itu kalau negatif. Tapi memang ada narasi yang berkembang di masyarakat bahwa kayak udahlah anak muda nyantai aja dulu, atau ngapain sih sibuk-sibuk kontribusi sekarang. Salah. Gimana? Salah, kalau misalnya lu bilang lu nunggu apa cuy? Lu senang lah masih muda, misalnya kalau sama kontribusi lu kapan lu kuat? Lu diabetes? Mungkin kan, lu apa gitu, sakit pinggang gitu, mungkin kan.
ya sedari kapan lu bisa berpikir, bisa sadar, dan ada kepedulian lu, ada rasa empati lu, ya lakuin. Simpel itu aja. Ya jangan jangan sampai apatis lah gitu. Pokoknya kita harus bisa kontribusi itu kapan aja, nggak harus duluan atau kayak ya udah lu masih muda belajar aja bertambah. Justru masyarakat tempat kontribusi adalah laboratorium besar untuk menguji teori-teori yang lu pelajari, apa yang lu pelajari untuk lu terapkan di masyarakat. Masyarakat adalah tempat kontribusi semacam laboratorium besar. Laboratorium besar. Itu yang gue highlight tadi. Gue mau balik ke pernyataan di awal soal kita ngomongin di awal soal mengkritisi pemerintah melalui aksi substansial segala macam. Nah, ada juga nih, gue lihat nih, gak usah sok kritis lah sama pemerintah. Suara lu yang lu buat di story di Instagram, pandangan-pandangan lu yang buat di story Instagram atau di apa segala macam nggak akan denger. Lu gak usah berkuat-kuat kritis pemerintah di tongkrongan atau di apa segala macam. Nah, gimana tuh menurut lu? Kalau lagi penting, perlu nggak sih bagi seorang pemimpin? Kalau terlepas dari perlu penting, bagus dan nggak bagus, itu adalah bagian dari pelaksanaan atau penerapan atau pemberian hak berpendapat bernegara. Oke. Ya terserah. Pertama, ya masalah kedengar atau nggak kedengar ya benar sebenarnya. Cuman seenggaknya lu punya 100 follower, lu buat itu yang lihat 20, nggak mungkin 100 kan, kayak 30 lah. 30 yang lihat, kita rapin aja dari 30 nggak mungkin semuanya akhirnya yang kena. 15 lah. 15, karena dari 30 ini ngeliatnya cuma slide doang lagi gitu. Dari 30, 15 tahu, gara-gara story ada 15 orang yang tahu mengenai satu masalah. 15 orang. Kalau dia satu orang buat story lagi, 15 ini berapa banyak kebayangnya? Sebanyak itu, dia mainnya harus apa ya bahasanya, harus ya dari gerilya, dari hal-hal yang paling dasar, harus inklusif, gerakan inklusif. Gerakan yang inklusif. Oke. Jadi intinya lu mengkritisi pemerintah, katakanlah lewat story Instagram lu, tujuannya adalah bukan untuk didengar pemerintah dulu yang pertama gitu ya? Iya, memberikan muluk lah, kita terlalu kejauhan lah. Kalau misalnya gue buat ini gimana sih harus kita kerja membuat satu pasal ini bla bla bla, lalu kan Jokowi sin your story, tahu siapa lu beri siapa nggak mungkin. Kecuali lu siapa Raffi Ahmad, siapa terserah gitu, boleh gitu. Berarti Halilintar bisa kalau dia bisa. Tujuannya berarti harusnya kita ubah ya? Iya. Berarti mengubah dari pikiran. Mindset, kita menyebarkan mindset.